Kok sekarang ke BUMN? Orang-orang tuh beralih. It's not just a business. Kalau kita bicara soal digital, itu ya agile ways of working, flexible working arrangement, dan lain sebagainya. Kalau kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Ongis Nadi. Ongis Nade. Halo, saya Denny Seri Suara dan hari ini saya bakal mandu kalian di Digistar. Aduh, episode awal langsung ngomong sama bos-bos begini, ya ampun. Ayo Dennis, behave. Jadi saya tidak bisa sendirian ngobrol transformasi digital karena ini adalah sebuah topik yang susah-susah gampang. Sehingga saya harus ditemani oleh dua orang yang sangat-sangat berbobot. Ya, sangat-sangat besar juga pengaruhnya. Di sini ada Pak Muhammad Fajrin, ya. Tuker. Oke. Sorry. Di sini ada Pak Muhammad Fajrin Rasid. Aduh, ini sumpah nih, gue deg-degan beneran. Halo Mas Dennis. Iya. Beliau adalah Chief Digital Innovation Officer Telkom Indonesia, benar ya? Benar. Benar itu ya? Benar. Terus di sini juga ada Pak Saiful Hidayat sebagai EVP Digital Business and Technology, Digital Business Director Telkom Indonesia. Deg-degan Pak, sumpah Pak. Ini harusnya saya formal di sini, cuma aduh. Biar nggak deg-degan, jangan panggil Pak dong. Apa? Jangan panggil Pak. Saya Jawa Timur, Kerangalam, panggil Cak Ipul. Loh? Podo. Saya juga Kerangalam Pak. Lah. Reuni nih kayaknya ini. Arema. Ongis Nade. Halo, apa nih? Panggilannya Mas Fajrin atau gimana nih? Kalau di kabinet di presiden ada Mas Menteri, kalau di Telkom saya terkenal Mas Fajrin. Mas Fajrin, oke. Ada Mas Fajrin sama Cak Ipul. Nah, kenapa perlu ada transformasi digital di Telkom gitu loh? Kalau ada transformasi kan biasanya ada masalah sebelumnya. Ya. Apa masalahnya? Ya gampang aja. Mas Dennis punya telepon rumah nggak? Dulu. Jangan-jangan udah dicabut. Jangan gitu dong ini. Saya ngomong sama orang Telkom nih, ngomongin telepon dicabut agak-agak gimana gitu loh. Nggak apa-apa. Saya juga nggak punya. Yeay, Mas. Tapi senang sih ada teman. Ini contoh saja bahwa tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, perusahaan telekomunikasi itu mengalami problem ini. Orang-orang tuh beralih dari yang tadinya telepon rumah ke telepon seluler. Telepon seluler pun kita sudah mulai jarang kita menggunakan telepon secara langsung. Biasanya kalau nggak WhatsApp call, Telegram call, via aplikasi lah. Iya. SMS juga sudah jarang. Iya ya. Kita pakai SMS paling kalau terima OTP gitu kan. Atau terima telemarketing dari kartu kredit mana gitu. Iya, ditagih. Betul. Nah, ini yang kemudian membuat perusahaan telekomunikasi termasuk Telkom berusaha untuk ekspansi dan bertransformasi. Saya juga baru nyadar juga gitu loh bahwa kalau saya pribadi nih kemana-mana, sekarang saya lebih takut untuk ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Betul banget, sama ya, juga. Kan? Atau kecopetan gitu, nggak apa-apa deh yang dicopet dompetnya aja. Ya amit-amit sih. Tapi HP saya itu saya gunakan untuk belanja, transaksi perbankan, terus juga video call, bahkan juga untuk meeting kerja gitu loh. Jadi emang benar-benar tidak terpisahkan gitu. What's next gitu loh. Apakah ketika kita sekarang sudah tahu tentang hal-hal tersebut ya, cara kerja kita juga sudah berubah gara-gara pandemi pun. What's next for Telkom? Apakah metaverse? Jadi yang namanya metaverse atau NFT, saya pikir ke depan bakal terjadi juga di Indonesia, bakal semakin ramai lah. Tapi sebelum ke sana, Dennis ya, tadi Mas Dennis cerita soal pakai HP kemana-mana, saya juga lah, Caibul juga sama. Tapi Indonesia tuh luas banget nih, 270 juta orang dan banyak di daerah-daerah yang belum seperti itu. Nah ini PR dulu nih buat kita pecahkan bareng-bareng, gimana biar
nggak cuma Mas Dennis dan kita-kita yang di sini aja yang merasakan manfaat dari digitalisasi ini, tapi semua masyarakat Indonesia. Ya, lebih merata gitu ya. Merata. Oke, emang boleh tahu nggak? Ini mungkin juga ada teman-teman yang mungkin pengen tahu juga gitu loh. Setidak meratanya itu kayak gimana sih gitu loh? Ya, Dennis kan tahu kalau di kota-kota besar kita itu keteraksesan pakai HP atau pakai WiFi di rumah hampir tidak ada masalah. Iya. Tapi bayangkan di daerah-daerah, karena Indonesia ini kan geografisnya kepulauan. Di daerah-daerah, di kepulauan yang terpencil, terluar, tertinggal 3T. Jadi ada selain tadi akses yang disampaikan Mas Fajrin sebagai fundamental juga bukan hanya keteraksesan, sarana prasarana mereka juga masih tertinggal. Contohnya nih WFH, ada cerita satu HP dipakai sekolah gantian. Lah kalau anaknya 5 gantiannya gimana gitu. Astaga, iya juga ya. HP ibunya cuma 1. Selain juga memang keterbatasan untuk bisa beli pulsa. Udah HP-nya cuma 1, pulsanya juga cuma buat HP itu aja. Iya, terus gantian. Terus gantian pula gitu. Itu PR mendasar, kita memperbanyak keteraksesan dan menurunkan biaya akses. Ini PR kan banyak kan berarti ya? Betul. Telkom harus bagaimana nih untuk bisa fill the gap? Jadi Telkom itu punya 3 bisnis besar. Yang pertama soal jaringan tadi atau connectivity. Ya. Tetap kita main di menggelar kabel supaya bisa provide layanan connectivity ini. Oke. Tapi kita juga bergerak ke 2 lainnya. Yang pertama itu platform. Contohnya apa? Data center. Ini yang membuat aplikasi dan data teman-teman itu bisa tersedia. Oke. Yang ketiga baru soal aplikasi atau service itu sendiri. Bikin aplikasi, apakah itu di bidang kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi kalau misalkan let's say apa ya, Peduli Lindungi kan juga Telkom kan ya? Ya, Telkom buat dulu supervisi dari Kementerian Kominfo, sekarang Kementerian Kesehatan. Oh sekarang Kemenkes, iya. Jadi kalau misalkan Peduli Lindungi, itu kan aplikasi tuh. Betul. Orang masukin data, ya kan, mau data pribadi, terus habis itu data apa namanya, lokasi, vaksin, PCR, vaksin, dan segala macam, itu disimpannya di data center. Dan itu semua bisa terhubung karena ada internetnya. Ada jaringannya, betul. Oke, ngomong-ngomong Peduli Lindungi, sorry kok keselak kan jadinya. Ini soalnya pertanyaan juga agak-agak lumayan sempat diobrolin waktu itu di sosmed. Ngomong-ngomong Peduli Lindungi nih, Bapak-bapak pernah dengar nggak hoax atau konspirasi teori apa yang paling konyol yang pernah didengar oleh Caipul atau Mas Fajrin? Iya. Ini menarik, pertanyaan menarik. Sebenarnya konspirasi itu gara-gara Peduli Lindungi selalu menyimpan semua data check-in. Oke. Nah, bayangkan kalau istri melihat data check-in kita, kebayangkan? Oke. Saya sih nggak macem-macem. Saya ke supermarket saja, toko buku dan perpustakaan. Gitu. Itulah kemudian muncul hoax gitu. Karena mau nggak mau kan masuk harus check in dan nggak bisa dihapus tuh data. Waduh, iya juga ya. Ya intinya semenjak ada Peduli Lindungi teman-teman ya datang ke tempat yang semestinya saja ya. Oke, gitu. Ini agak deg-degan sih nanya ini. Nggak nakal sayang. Ini saya ngomong sama saya nggak apa-apa ya. Nggak nakal. Oke, tadi kita sudah nanya macam-macam, tapi saya juga punya pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang sangat-sangat lugas dan menantang. Khususnya buat orang di samping saya ini. Ya. Pertanyaannya adalah, kita kan kenal ya. Saya juga mengenal Anda sebagai seseorang co-founder startup gitu loh. Kok sekarang ke BUMN? Itu pertanyaannya. Gimana Mas? Jangan kemana-mana karena habis ini kita tahu jawabannya dari beliau. Katanya ngantor di situ enak. Alat fitness, track, golf simulator. Ada karaoke juga. Work from Bali. Dan itu bisa diakses kapan aja.
Masih bareng saya di Digistar dan di Suara bersama Ca Ipul dan Mas Fajrin membawakan sebuah misteri terbesar abad ini. Yaitu Mas Fajrin harus gitu biar clickbait. Mas Fajrin, Anda dikenal sebagai salah satu co-founder startup di Indonesia. Betul? Betul. Oke. Kenapa kok ke BUMN, Mas? Ya, jadi memang ini sesuatu yang sering ditanyakan kepada saya gitu ya. Waduh. Tapi jawaban saya sebetulnya simpel saja. Ya. Sama kayak teman-teman barangkali. Kerja itu saya pengen nyari impact. Dan di sini dari apa yang tadi Cak Ipul udah sampaikan juga, itu saya melihat impact yang sangat besar. Bagaimana Telkom itu dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Tadi kita bicara soal bikin jaringan kemana-mana, bikin platform kemana-mana. Itu bayangin orang-orang di pelosok-pelosok sana yang bisa empowered, yang bisa memanfaatkan digitalisasi ini. Dan itu pengaruhnya sangat positif menurut saya dan membuat saya tertarik. Terus Mas, ini juga bisa dijawab juga sama Pak Ca Ipul. Tuh kan kebawa Pak mulu saya. Bawa terus ini. Harus dikeluarin kerang alamnya. Ya harus santai, saya lupa. Tuh, cangkruan ya. Cangkruan ya, ngopi. Nah ini juga saya melihat bahwa yang ditawarkan oleh Telkom ini adalah ekosistem ya kalau saya lihat ya. Karena kalau misalkan kita bikin startup pun atau siapapun ya. Misalkan teman-teman nih gitu di rumah ngumpulin 3 atau 4 temennya terus ayo kita bikin startup, ayo gitu. Ujung-ujungnya adalah kalian juga butuh ekosistem untuk berkembang gitu. Betul. Nah, boleh dijelasin nggak apakah ekosistem Telkom sekarang ini bagaimana penerapannya? Oke, gini nih, konteks ekosistem adalah bareng-bareng sebetulnya. Kita kembangkan bersama-sama nih, termasuk kita mengajak para startup. Salah satu contoh ekosistem yang kita kembangkan adalah di ekosistem pertanian. Kenapa itu Pak? Dennis tahu nggak gimana nasib petani kita, Den? Ya kalau di TV sih biasanya sih kalau berita-berita overpanen lah, terus nggak tahu mesti jualan kemana. Banyak rugi. Kadang ongkos produksi dengan pendapatan yang diperoleh malah minus. Nah ya itu. Kebayang kan? Ya akhirnya petani yang tadinya memiliki lahan lama-lama lahannya harus dijual. Oh. Jadi buruh tani dia. Oh ya. Nah, jadi kami bareng-bareng gitu ya. Kami di Telkom melihat salah satunya kita membangun ekosistem itu adalah it's not just a business. Tadi sampaikan kan tantangannya banyak. Karena kita juga ingin meningkatkan nih berbagai taraf hidup. Kita bangun platform itu yang mengkoneksikan berbagai pihak tadi. Dengan berbagai kekuatan Telkom tadi. Mulai dari koneksi, billing, security, payment, dan yang lain-lain. Termasuk tadi data center, platform big data kita. Kemudian kami bisa mengajak juga para startup-startup lain yang bermain di area-area itu untuk bergabung bersama. Oh gitu ya, jadi terbuka ya Pak jadi ya? Kita nggak sendirian, justru ekosistem semakin banyak pihak bergabung itu semakin kuat. Salah satu nih, diantaranya kami sudah bekerja sama ini dengan startup Investri, Alami. Itu untuk membantu mereka membuka untuk pemodalan, salah satu pemodalan untuk para petani. Dan disitulah juga ada impact. Betul, itu yang kemudian kita lihat ketika mengembangkan ekosistem ini, apa sih impact atau manfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi kita saja secara bisnis, tapi kepada masyarakat Indonesia. PR-nya banyak, sangat banyak. Tapi memang butuh itu tadi ternyata ekosistem. Supaya startup-startup yang lain, yang siapa tahu bisa ikut membantu ya, memecahkan masalah, bisa ikut tergabung, memecahkan masalah bareng-bareng. Betul. Tapi udah rame-rame memecahkan masalah bareng-bareng pun pasti kan capek Pak. Saya pengen tanya deh, Mas, Cak. Hidup kalian tuh di kantor tuh serius tuh gimana sih? Ini kayaknya berat banget loh ini yang namanya. Ya udah jawab dulu deh baru yang tua. Kayaknya berat banget loh ini. Gitu. Kalau kata Spider-Man, Ya. with great power comes great responsibility. Dibalik sedikit, with great responsibility there is also great benefit. Ini benefit guys. Ini tweak sedikit dari film Spider-Man yang lagi ngetrend. Jadi tentu dengan fasilitas yang besar juga kita mengensure, kita memastikan bahwa talent Telkom ini dapat
bekerja dengan optimal juga. Oh maaf, talent Telkom maksudnya? Karyawan. Hah? Disebutnya talent? Talent. Oh gitu? Karena kita semua tahu bahwa masing-masing talent itu memiliki skill dan capability yang unik yang bisa berkembang bareng-bareng di sini. Macam X-Men ya? Betul, karena memang antara talent satu dengan lainnya sangat mungkin memiliki skill yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang mungkin ahli di bidang programmer, desainer, product manager, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita semua bareng-bareng, maka masing-masing itu saling melengkapi. Dan bisa create X-Men or Avengers tergantung kesukaan. Iya. Nah ini, tapi itu tadi, kalau sudah rame-rame juga nih, saling melengkapi juga gitu loh. Kira-kira misalkan nih ada temen gitu ya, mereka tertarik nih untuk memberikan impact buat Indonesia lewat bergabung di Telkom gitu. Supaya mereka nggak cenut-cenut nih kepalanya gitu kan. Gitu. Saya denger-denger nih ya. Katanya ngantor di situ enak karena sudah termasuk fitness gratis gitu loh. Oh iya, jadi di lantai bawah nih, satu lantai dari sini, itu ada satu lantai yang isinya semua atau hampir semua alat kesehatan lah. Alat fitness, ada track, ada golf simulator. Kan banyak nih, pandemi ini termasuk saya gitu ya, baru mulai belajar main golf di golf simulator. Ada karaoke-nya juga. Ada karaoke-nya juga. Jadi ngantor nih gitu. Kalau misalkan pulang-pulang gitu ya, tanya sama istri, kamu habis dari mana? Karaoke. Dia nggak bohong kan? Nggak bohong. Tapi di kantor. Tapi di kantor. Fasilitinya lengkap. Oke. Dan itu bisa diakses kapan aja, terserah si talent. Sebentar, kapan saja mas? Iya, kapan aja. Kalau kapan aja kan bisa main terus dong. Iya, karena memang di kami itu tidak ada 8 to 5. Jadi kita menganut yang namanya flexi time. Flexi time. Flexible working arrangement. Maksudnya apa? Gampangnya waktu kerja, jam kerja, tempat kerja itu terserah deh. Yang penting hasilnya. Kerjaan kelar. Sebentar saya mau tanya ke produser saya. Ini bener BUMN kan ya? Ini bener BUMN kan ya? Ini ngeprank nih kayaknya nih. Cai pulang Mas Fajri nih Waduh. Enggak, karena tadi kan mungkin juga ditanyakan apa sih yang membuat saya tertarik juga masuk di Telkom gitu kan. Yeah. Dan ketika kita pengen bertransformasi, maka kita juga harus mengikuti best practice yang ada. Termasuk di dalamnya adalah kalau kita bicara soal digital, itu ya agile ways of working, flexible working arrangement, dan lain sebagainya. Okay. Jadi yang penting itu adalah bagaimana talent itu dapat memiliki kebebasan untuk berkreasi. Termasuk menentukan tadi, mau kerja kapan, mau kerja dari mana. Yang penting kemudian saya, Caipul, itu bisa melihat hasil kerja dari talent tadi. Ya. Jadi kalau misalkan ada talent yang, ya saya pengennya pagi-pagi nge-gym dulu, atau golf dulu, ya monggo aja. Kemudian siang baru kerja gitu ya, sampai malam misalnya. Jadi dia lebih kerja siang sampai malam, ya nggak apa-apa. Kita lihat performansnya bagaimana. Oh on track kok, bahkan bagus kok, ya biarin aja. Seperti itu. Oh gitu. Kalau kerja di luar gitu gimana? Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Bahkan kan kita tahu tadi sampaikan Mas Fajrin, anak-anak developer, anak-anak engineering kan kayak Batman. Hidupnya kebalik, kalong kan? Kalong. Nah kalau kita tetapin 9 to 5 gimana? Oke. Mereka silakan. Karena sebetulnya kita tadi seperti sampaikan Mas Fajrin, untuk melakukan bisnis digital, ya kita mendigitalkan diri kita sendiri. Cara kerja kita semua udah ada aplikasinya. Jadi teman-teman kita nggak worried. Mereka sudah punya istilahnya backlog, kapan harus diselesaikan segala macam. Okay. Selain melihat performance, yang paling penting adalah kita bisa melihat teman-teman ini perlu kita support apa. Okay. Saya, Mas Fajrin ini kan punya kewajiban mengenabler, mensupport teman-teman. Sometimes before they need, we know that we need to support it. Jadi kadang-kadang mereka kaget, loh kok sudah dibantu ya. Oke. Karena semua itu. Dengan kita agile way of working, semuanya kita bisa lihat lewat aplikasi. Itu Nis. Jadi mau WFO, mau WFH, mau WFB itu juga bisa aja. WFB apaan? Work from Bali. Bukan Bali. Oke. Tolong ya. Kasih saya waktu sebentar teman-temanku ya. Buat semua teman-teman yang ada di sini. Tolong, saya masih agak syok nih. Ternyata sekarang bisa work from Bali. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita sambung lagi. Oke?
Bali. Jadi menemukan para co-founder sehingga menjadi sebuah startup. Akhirnya go public. Investor di tahap berikutnya Punya 160 juta customer retail untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Balik lagi di Digistar bersama saya Dennis yang masih kaget dan shock bahwa di sini di kantor tempat kami ngobrol ada fitness centernya, ada tempat simulator golfnya, ada studio bandnya, terus juga bisa work from home maupun work from Bali. Dan ini semua kantor BUMN. Ya, bukan startup. Kerja sama startup, tapi BUMN. Loh kan sampai belibet sumpah. Ini kagetnya benar-benar serius, Pak. Ini jujur, apalagi yang bikin saya kaget, Pak? Ayo, Pak, silakan, Pak. Kalau tadi sebut work from Bali nih ya. Yeah. Jadi mau work from Bali, work from Medan, work from mana saja. Karena kita punya fleksi working arrangement tadi. Dan kalaupun prefer di Bali, kita punya satu tempat di daerah Bedugul. Tahu nggak Bedugul? Bedugul tahu. Adem kan? Adem. Enak kan? Enak. Kerja di sana kita punya namanya Bali Camp. Milik salah satu anak perusahaan kita. Jadi satu tempat yang memang itu diposisikan untuk nanti terutama teman-teman programmer yang kerjanya kayak Batman segala macam di satu tempat yang adem bekerja di Bali Camp itu. Astaga, next saya ke Bali, saya mampir nginep sana deh. Boleh ya? Gratis. Wow. Serius? Yes. Yes. Jadi monggo buat teman-teman talent terutama ya, yang digital talent itu pengen bekerja di Bali dan happy dengan situasi kerja di Bali, kita bisa tempatkan ada teman-teman di sana, fasilitas lengkap semua, tinggal kerja aja. Gitu. Waktu atur sendiri. Nah, tapi itu tadi ini kan benar-benar sangat startup. Saya harus akui ini sangat-sangat startup. Saya bertahun-tahun di startup aja, startup saya nggak segininya. Ini boleh tahu nggak, Cak atau Mas gitu? Kalau misalkan teman-teman semua yang talent-talent ini pada kerja di sini, terus gimana dengan teman-teman startup gitu? Apakah masih juga bisa mendapatkan fasilitas tadi gitu atau gimana? Ya, jadi kita itu selain punya inisiatif yang di Telkom, makanya tadi kan kata kunci disampaikan Mas Fajrin tadi kan kita membangun ekosistem. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya startup, bahkan mungkin baru punya ide, kita itu punya tempat pembinaan mentoring. Jadi kita punya ada 15 tempat yang kita sebut sebagai Indigo Space. Jadi misalkan nih, saya punya ide, kebanyakan kan hustler tuh istilahnya anak-anak startup, punya ide bisnis, gua mau giniin nih. Tapi gua nggak punya programmer. Oke. Nah, saya nggak punya desainer, nggak punya hipster. Ya. Maka datang ke Indigo Space, nanti ada mentor yang bantu di situ, bisa ketemu tuh. Jadi menemukan para co-founder sehingga menjadi sebuah startup. Kemudian nanti kalau sudah menjadi startup, masuk di Indigo Hub kita, mulai kita kasih pre-seed bantuan modal sampai dengan nanti sekitar dari 20 juta sampai 2 miliar. Pre-seed ya. Pre-seed. Ya. Nah, and then after you are success, graduate, maka kita akan bisa lanjutkan ke dalam anak perusahaan kita yang menangani corporate venture. Selain anak perusahaan itu akan ikut chip in, juga akan dicariin follow on funding. Oh, artinya dicariin ada investor. Investor di tahap berikutnya. Di tahap berikutnya. Wow. Bahkan sampai IPO. Sudah ada salah satu lulusan Indigo kita yang IPO. Loh, ada? Ada. Siapa? Nggak lama, Run System. Run System. Jadi Run System ini dulu startup yang kita inkubasi begitu ya di dalam Indigo sekitar tahun 2014. Kemudian setelah lulus dia berkembang sampai dengan kemarin sekitar bulan September akhirnya go public. Wow. Salah satu yang bikin kecepatan berkembangnya apa? Karena Telkom kan tadi punya 160 juta customer retail, punya 20 ribuan
customer enterprise termasuk government. Nah, RAN system yang bergerak di ERP kan customernya Telkom. Dan customernya Telkom kan banyak tadi. Yang 20 ribuan customer enterprise, small medium enterprise. Jadi kesempatan bergabung ke ekosistem Telkom bukan sekedar membangun bersama-sama, juga bisa mengakses customer-customer kita. Sehingga cepat mereka. RAN system hanya dalam kurang lebih 5-6 tahun sudah melantai di bursa saham. Jadi mungkin teman-teman sekarang udah bisa bayangin ya, teman-teman Sobat Telkom, bahwa PR memang banyak. Challenge memang banyak. Tapi gak usah dihadapin sendirian. Dan kalau kecapean, tinggal fitness. Itu yang saya pelajari sekarang. Ya boleh ke karaoke tapi di kantor. Karena ada check-in PL, hati-hati. Oh iya. Hati-hati. Check-in Peduli Lindunginya kakak. Tenang sayang, kalau kamu nonton ini, kamu bisa cek baik-baik saja saya. Saya harus kasih tahu gitu. Oke, nah sekarang kita udah tahu ya bahwa Caipul sama Mas Fajrin ini sudah banyak berkontribusi gitu loh. Bikin impact juga gitu loh buat Indonesia lewat Telkom. Nah gimana cara Caipul sama Mas Fajrin mencetak pemimpin-pemimpin baru? Apa yang bakal Anda ini perbuat? Jadi nyambung ke yang tadi begitu ya, soal flexible working arrangement, yang penting kita results, maka yang pertama kita lead by example. Jadi kalau misalkan saya pengen bahwa tim itu harus punya customer mindset dong, tim itu harus kalau bikin startup itu berdasarkan data dong. Ya saya sebagai leader juga mesti menerapkan hal yang sama. Contoh, saya jarang banget minta kepada tim saya, tolong dong bikin fitur ini di aplikasi ini, tuh jarang banget. Saya biasanya lebih banyak, mana lihat datanya, and then kita diskusi sama tim. Kira-kira kalau ada isu atau ada data seperti ini, solusinya apa ya? Nah hal seperti itu yang kita coba terapkan di Telkom, supaya ada diskusi dan interaksi, dan mudah-mudahan tim juga jadi lebih termotivasi, supaya tidak asal bapak senang lah gitu. Nah itu saya yang pengen denger itu. Kami memberikan example kepada tim-tim di bawah, karena kami harus mulai menyiapkan juga kan selanjutnya siapa nih yang akan menggantikan kita. Masuk itu. Jadi kira-kira di bapak sama ibu lah. Kita ingetin, tapi juga kita support. Kadang-kadang wah makasih ya Cak ya, aku nggak nyangka ternyata dilihat, diperhatikan gitu. Belum ngomong kok udah tahu gitu. Padahal kita udah lihat dari aplikasi tadi. Gitu Nis. Jadi gini teman-teman, saya juga pengen share bahwa ketika kita entah itu bikin startup, entah itu kita punya merintis usaha atau apapun, mentorship itu perlu. Mentorship itu perlu untuk kita bisa naik level gitu. Dan saya juga merasa tenang di sini bahwa ternyata sudah banyak sekali transformasi yang dilakukan oleh Telkom. Bahkan sekarang sampai di level, nggak cuma senang-senangnya doang gitu loh. Nggak cuma senang-senangnya doang, tapi saya senang ada yang namanya, ya itu tadi, leading by example. Bukan asal bapak senang. Karena itu tadi, untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru ke depannya. Karena ke depannya bakal banyak masalah lagi yang baru di Indonesia yang perlu dipecahkan bersama teman-teman. Makanya kita butuh pemimpin-pemimpin baru. Dan kamu gak usah takut sendirian. Kamu bisa gabung bersama Mas Fajrin dan Caipul di sini. Yang mana mereka bisa saya yakin punya visi ke depan yang sangat-sangat baik. Dan sebagai penutup hari ini, sebuah pertanyaan yang sangat-sangat fundamental dan penting. Saya akan hitung mundur 3, 2, 1. Dan Caipul maupun Mas Fajrin harus bisa menjawab pertanyaan saya. Kayaknya penting banget, minum dulu deh. Ya silakan minum dulu. Ya. Oke, minum. Saya bisa melihat beberapa staf Telkom di belakang kamera sudah mulai deg-degan. Dennis nanya apa lagi nih? Biarin, katanya kan gue boleh pakai pertanyaan rahasia. Ini pertanyaan satu aja. Ini penting banget.
Siapa Spider-Man film favorit? 3, 2, 1. Tobey Maguire. Andrew. Ya, itu dia jawabannya. Terima kasih sudah mengikuti Digistar. Saya Dani Sadiswara. Sampai jumpa.